Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Igusti Ayu Bintang Darmawati, resmi membuka Rakernas Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) tahun 2019 di Legian, Badung. Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Bintang Puspayoga itu mengajak perusahaan yang tergabung dalam APSAI untuk menjadi bapak angkat bagi anak-anak jalanan di Indonesia. APSAI 2019 berlangsung selama 2 hari, 28 dan 29 November 2019, dan diikuti oleh perwakilan APSAI dari 27 cabang di seluruh Indonesia. Acara pembukaan Rakernas APSAI dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Igusti Ayu Bintang Darmawati, didampingi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Leni Nurhayanti Rosalin, dan Ketua APSAI Luhur Budi Jarso. Menurut Ketua Rakernas APSAI 2019, Niwayan Sri Sutari, Rakernas kali ini merupakan Rakernas yang dilaksanakan kali pertama di daerah. Sejak didirikan tahun 2011 lalu, saat ini terdapat sekitar 700 perusahaan yang tergabung dalam APSAI, termasuk sejumlah perusahaan terkemuka nasional. Selain rutin menyelenggarakan Rakernas, APSAI memberikan anugerah pelangi bagi perusahaan yang layak disebut layak anak. Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, pelindungan bagi anak jalanan merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Kementerian PPPA sedang menyusun program dan membentuk kerjasama dengan stakeholder terkait agar tersebar di seluruh pelosok daerah di tanah air. Bintang Puspayoga juga mengajak APSAI menjadi bapak angkat bagi anak-anak jalanan di Indonesia. Disampaikan oleh Pak Luhur selaku Ketua Umum APSAI, bagaimana Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia ini memberikan perhatian yang luar biasa terhadap ramah anak, baik itu dari kebijakannya, kemudian juga produk-produk yang dihasilkan, demikian juga tentang programnya. Nah, tentang programnya ini terkait dengan CSR-nya, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini ya Pak Luhur ya, mudah-mudahan disepakati ya. Kami tunggu kerjasamanya, karena kita kan masih banyak melihat kelompok-kelompok anak jalanan yang mungkin tersebar tidak hanya di kota-kota besar. Nah, ini kelompok-kelompok inilah nanti kita akan bicarakan dengan penanggung jawab yang sudah mengumpulkan anak-anak yang selama ini. Mudah-mudahan masing-masing perusahaan yang ada ini bisa menjadi bapak angkat dari mereka. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia APSAI, Luhur Budi Jarso mengatakan pihaknya akan mendukung ide dari Menteri PPPA terkait anak jalanan melalui perusahaan di APSAI. Pihaknya mengakui saat ini APSAI masih memiliki keterbatasan karena baru terbentuk di 27 kabupaten kota di Indonesia. Selama ini APSAI turut membicarakan pemberian pengasuhan buat anak bagi seluruh pekerja baik perempuan maupun laki-laki di setiap perusahaan. Perusahaan kayak tadi ya, di 27 kota kabupaten termasuk yang di Jakarta ini kita memang baru udah 700 perusahaan yang ada di APSAI, tapi itu kan masih sebagian kecil dari kalau kita bicara domain populasinya ya. Populasi perusahaan di Indonesia ini kan lebih dari 50 juta, jadi masih sangat terbatas jangkauan kami. Nah, makanya perlu tadi yang Ibu sebut, pesannya Pak Jokowi, kerjasama dong, gitu kan, supaya dunia usaha, pemerintah, dan elemen masyarakat termasuk media juga bisa sama-sama tuh gandeng tangan, sinergi, termasuk ngumpulin data. Data ini PR besar buat kami di dunia usaha ya. Luhur menambahkan 3 hal diperjuangkan oleh APSAI dan sejalan dengan Kementerian PPPA, yaitu policy, produk, dan program. Policy atau peraturan perusahaan contohnya adalah menerapkan peraturan melarang pekerja anak di suatu perusahaan. Produk memiliki kaitan dengan kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang ramah anak, meskipun bidang yang dikerjakan tidak berkaitan dengan anak. Perusahaan harus memiliki sebuah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sasarannya adalah anak. Eka Yana, Bali TV.